Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini izinkan saya menyampaikan jawaban dari beberapa pertanyaan terkait dengan diskusi sesi 1 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, kode mata kuliah MPDR 5302. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Hendrayadi, NIM saya 5011142956. Saya berasal dari UT daerah Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya bertugas di SD Negeri 7 Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika iya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak, Anda rasakan, jelaskan alasannya. Jawaban saya, pertama, persamaan dengan artikel, yaitu poin pertama, masalah pemerataan kualitas pendidikan juga terlihat. Di sekolah kami, SD Negeri 7 Mentok, meskipun akses pendidikan sudah baik, sarana prasarana seperti perpustakaan dan fasilitas TIK masih terbatas. Mirip dengan temuan yang ada di artikel 1.1 dan 1.2, bahwa keterbatasan infrastruktur menghambat kualitas pembelajaran. Poin kedua, yaitu kesamaannya terdapat pada profesionalisme guru dan pelatihan berkelanjutan juga masih perlu ditingkatkan. Masih ada guru yang sudah mengikuti pelatihan, namun implementasi dalam kelas belum konsisten. Nah, ini sesuai dengan artikel 1.1 yang menekankan pengembangan profesionalisme guru. Perbedaannya ada 2 poin. Ya, pertama, jika di artikel 1.2 ditekankan tantangan geografis ekstrim seperti jarak yang jauh, akses jalan yang sulit. Nah, di daerah Mentok kondisi geografis tidak terlalu parah. Anak-anak masih relatif mudah dalam menjangkau sekolah. Poin kedua, tingkat buta huruf anak usia sekolah di lingkungan kami tidak setinggi yang digambarkan dalam artikel 1.1 yang mengacu pada data nasional. Di sekolah saya, semua anak sudah bisa membaca menulis dasar meski kemampuan literasi dan numerasi mereka bervariasi. Pertanyaan kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Beberapa cara mengatasi isu sosial politik. Yang pertama, pemerintah daerah perlu lebih adil dalam distribusi guru dan sarana. Jangan hanya fokus ke sekolah kota saja. Program afirmasi seperti SM3T diperkuat untuk daerah pinggiran. Yang kedua, perlu peningkatan anggaran khusus pendidikan berbasis kebutuhan daerah atau school-based budgeting agar sekolah dapat memperbaiki fasilitas minimal seperti perpustakaan, sanitasi, dan jaringan internet. Kemudian dalam mengatasi isu sosial budaya, pertama, melibatkan masyarakat dan orang tua dalam mendukung pendidikan, misalnya lewat komunitas sekolah dan program literasi keluarga. Kedua, menghargai kearifan lokal dalam pembelajaran, sehingga siswa merasa pendidikan relevan dengan budaya mereka. Kemudian yang terakhir, menguatkan semangat gotong royong di desa atau lingkungan untuk membantu perbaikan sarana kecil seperti taman sekolah. Pertanyaan ketiga, menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara? Poin pertama, modul 1 itu menekankan pentingnya membandingkan sistem pendidikan antar negara untuk melihat keunggulan dan kelemahan dari masing-masing sistem. Kemudian di artikel 1.1 ini berkaitan dengan modul karena membahas posisi Indonesia dalam indikator global seperti PISA dan Game Report yang menunjukkan kualitas pendidikan kita masih rendah dibanding negara lain. Ini sesuai dengan pendekatan komparatif, belajar dari negara yang lebih maju pendidikannya. Artikel 1.2 menyoroti pembangunan infrastruktur pendidikan di pedesaan sebagai strategi meningkatkan akses dan kualitas. Hal ini sejalan dengan tema modul yang menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang, masalah akses di daerah pedesaan menjadi fokus kebijakan pendidikan dasar.
Kemudian keduanya ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar, Indonesia harus belajar dari praktik baik negara lain dalam pemerataan infrastruktur, pemerataan guru, dan penguatan sumber daya manusia melalui pengembangan profesional. Kesimpulannya, berdasarkan telaah kedua artikel, masalah pendidikan diangkat ternyata juga relevan dengan kondisi di SD Negeri 7 Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Persamaan yang menonjol adalah keterbatasan sarana prasarana, perlunya peningkatan profesionalisme guru, serta kesenjangan kualitas antar sekolah kota dan sekolah daerah. Namun, perbedaannya terletak pada akses geografis. Di daerah kami, hambatan jarak tidak sebesar di wilayah pedalaman yang digambarkan dalam artikel. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan diskusi satu ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.